Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dikan Nusret, saya Maruf Simondoko. Kami dari kelas 3 Materi Lima akan melakukan wawancara. Engkau masih ada sekolah 1 Di sini saya yang bernama Maruf Simondoko. Dan saya akan meminta pendapat tentang kemajuan teknologi saat ini. Dari mana dulu ya? Dari MA dari 5. Tugasnya apa? Kelas sosiologi. Kelas 12. Kelas 11 atau 12? 12. Silakan mau bertanya. Pertanyaan yang pertama gini Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang kemajuan teknologi di zaman sekarang ini? Saya akan menjawab sebenarnya kalau masalah teknologi itu terkait tentang informasi, komunikasi, dan globalisasi ya. Kalau kita membahas tentang kemajuan dan manfaat dan lain-lain itu sangat panjang lebar. Jadi saya akan menjawab spesifikasi yang akan saya utarakan kepada kalian. Jadi kalau untuk kemajuan itu kita sudah globalisasi sekarang itu sudah naik. Jadi kita harus perlu ditingkatkan sekali untuk kemajuan teknologi sekarang. Karena apa? Kalau tidak kita mengikuti zaman sekarang, kita pasti akan tertinggal sama. Dan yang kedua, sisi negatifnya itu kita tidak boleh salah dalam mengoperasikan dalam internet. Contohnya, kalian masih belajar tidak boleh membuka situs-situs yang berbahaya karena dia akan mengganggu otak kita dalam belajar. Yang antisipasi yang nomor 2. Yang nomor 3 itu manfaat untuk belajar. Jadi kita harus benar-benar fokus untuk belajar dan untuk bekerja juga bisa. Kita lebih mudah untuk bekerja dalam bagian globalisasi. Agar kita membeli barang atau menjual barang itu dimudahkan dalam internet sekarang. Itulah kelebihan dan kekurangan. Begitu. Yang ditanyakan lagi. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Bapak tentang terhadap anak-anak muda yang menyalahgunakan teknologi di zaman sekarang ini? Ya, itu sudah saya bahas tadi. Bahwa salah menggunakan itu biasanya dari tingkat didik dari kecilnya. Jadi contohnya kita sekolah, kalian sudah kelas 12. Nah, dari situ kalian sudah paham bahwa nilai baik dan buruknya itu tertimbang. Biasanya kalau anak remaja itu biasanya cenderung ke yang terlalu tinggi buruknya. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut kita butuh bimbingan dari guru. Jadi kalian harus benar-benar disiplin untuk belajarnya, lalu memahami dalam segala hal untuk jaringan-jaringan internet. Jadi kalian tahu memilih dan memilah mana jaringan yang baik dan buruknya, seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah pedoman dari agama. Yang pertama itu untuk saya ingatkan lagi, untuk agama itu harus ditingkatkan, kayak sholat, waktu, disiplin dan lain-lain. Ya kalian sudah tahu, sudah paham, kalian harus mengikuti aturan itu agar tidak terjerumus ke hal-hal yang buruk. Seperti itu ya. Terus selanjutnya lagi, yang ketiga, bagaimana cara mengatasi masalah anak-anak muda yang kecanduan bermain handphone? ya seperti itu ya. Kalau kita membahas tentang kecanduan dalam teknologi atau kita gaming itu sangat susah sekali. Itu sangat susah sekali. Jadi sebelum anak-anak atau kalian masuk ke dunia maya seperti itu, sebaiknya kalian harus tahu efek samping dari gamer atau hobi yang kecanduan seperti itu. Itu sangat dibilang sangat sulit sekali ya. Yang pertama itu menanggulangi adalah kebiasaan. Kebiasaan itu jangan diterus-teruskan. Jadi contohnya sekarang kita bangun tidur membuka HP, kasih peluang 5-10 menit meninggalkan HP. Jadi kayaknya berat sekali, tapi dipaksa untuk seharinya dipaksa. Setelah dipaksa kita mencoba dulu beraktivitas. Itu memang berat, tapi dipaksa. Setiap harinya 5-10 menit dipaksa terus. Akhirnya lama-lama 1 bulan kemudian itu pasti akan terbiasa ya. Itu adalah langkah-langkah untuk mengatasi itu ya, masih langkah-langkahnya. Yang kedua, itu pikirkan manfaat yang akan terjadi. Seperti kita main gamer, ada manfaatnya apa tidak, seperti itu.
Kalau kita bermain game hanya bermain saja, kalau kita tidak menghasilkan apapun, mending tidak usah. Jadi kita fokus berpikir itu memang harus benar-benar dipastikan itu hal yang buruk atau tidak, seperti itu ya. Jadi kalian harus berpikir maju. Teknologi itu memang canggih sekali, tapi kita harus berpikir lebih canggih dari teknologi tersebut. Jadi kita harus mengaktifkan atau mengevaluasi hasil dari teknologi sekarang. Seperti itu ya. Kita memang harus di-upgrade tingkat tinggi untuk pemikiran kita untuk evaluasi teknologi sekarang. Itu memang harus berhati-hati. Dan kalian wajib untuk belajar itu. Jadi kita harus berhati-hati, belajar efek sampingnya apa, tujuan kita apa, dan nanti kedepannya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian harus memang berpikir untuk kedepannya lebih baik. Ada lagi? Sudah seperti itu. Anak sekolah